What's up ketua, hari ini gua mau ngebahas CVO Legendary untuk yang kedua kali ya. Mari kita bahas. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Oke guys, ini dia motornya. Hari ini kita ngebahas lagi motor yang kemarin sempat ngemodif dikit-dikit. Terus hari ini udah kelar, kita modif full modif. Nanti kita mau tes lagi untuk bagian engine-nya, kita bakal naikin stick 2. Tapi untuk itu kita bahas dulu part-part ya. Oke, untuk kita mulai dari bagian depan. Untuk di bagian lampu depannya kita kasih di brand Sakdemen. Sakdemen ini lumayan terang ya, tapi terangnya itu di Sakdemen itu dia ada garisnya begini. Dia nggak nyebar kayak baja desain gitu. Jadi dia ada kayak letter U gitulah. Nah, itu Sakdemen lumayan terang, bagi yang suka riding malam itu cocok banget sih. Terus untuk di bagian bawah suspension depannya kita kasih Öhlins yang Screaming Eagle yang udah include sama Brembo. Jadi kemarin itu sempat beli Behringer, tapi karena dia udah beli set yang Screaming Eagle, terus harus dikasih spacer lagi. Jadi ownernya nggak mau, ya udah terakhir Behringer ya nggak jadi dipasang, terus tetap ngikutin dari yang Öhlins Screaming Eagle new yaitu Brembo. Terus di bagian disc brake-nya lagi kita kasih brand Galfer ya, yang warna gold. Terus untuk di bagian rimsnya itu kita pakai di Arlenes. Ini lumayan mahal juga sih di sini ya bagian Arlenesnya. Dan untuk Arlenes itu banyak yang dipakai karena selain warnanya, terus style velgnya itu, rimsnya itu sangat keren gitu. Dan banyaklah orang yang pakai. Terus di bagian lampu yang ini kita kasih brand Wellen, itu strobo lah. Kemarin itu ownernya nggak mau pasang, terus tetap saya pasangin karena mungkin nanti kedepannya bakal terpakai sih untuk memenuhi aja. Oke, terus untuk oil cooler guardnya kita kasih di Custom Culture ya. Jadi yang unik satu, Custom Culture ini brand baru yang kita baru main, yang Garasi 99 baru main, karena selama ini kita belum tahu Custom Culture itu. Terus kemarin kita ada pas di Asia Harley Day ada ngelihat motor-motor yang modif itu, terus kita tanya nih sama ownernya, ini di brand apa, katanya di Custom Culture. Nah baru itu kita start, baru main lagi, baru main ya. Terus untuk di bagian footstepnya itu kita kasih di OG, bagian footstep untuk power steeringnya juga di OG. Dan ini yang mahalnya, ini yang kerennya dari motor ini, cover primerinya. Aduh, entah kenapa gue seneng banget ngemodif ini, karena cover primerinya itu sangat menonjol banget sih. Cover primerinya sendiri kita pakai di customnya by Garasi 99 juga. Nah, terus untuk di bagian ininya, bulatan ini memang udah dapat ya. Ini juga udah dapet. Kemarin itu dia sempat beli yang Trax, cuman nggak bisa terpasang karena nggak cocok di CNC-nya ini. Jadi terpaksa harus ngikutin bawaannya CNC gitu. Jadi terakhir Trax-nya itu nggak jadi dipakai. Terus untuk di ini baut-bautnya kita pakai yang brand Black Tree di bagian satu-satu ini. Baut-baut ini kita kasih Black Tree. Untuk di passenger footstep ini tetap kita dikasih OG juga. Untuk di bagian handlebar ini kita pakai Sandoval. Jadi Sandoval juga kita baru main, anak Garasi 99 juga baru main, dan sangat handlingnya sangat nyaman sih daripada Kraus yang itu ya. Jadi Sandoval ini tetap Kraus, tapi ini model barunya dari Kraus. Memang handle itu wah, kita mau lurusnya gimana, ke depan, ke belakang, wah enak sih. Jadi itu bisa posisi kita sendiri punya. Terus untuk di bagian tutup tangki ini tetap kita kasih Arlenes juga. Terus untuk saddle bag guardnya kita custom sendiri ya, made custom lah kita bilang. Terus untuk di bagian suspension belakangnya kita kasih Öhlins juga.
Ya, umumnya semua pakai Öhlins yang udah paling keren. Terus di bagian belakangnya ini, nah ini yang paling kita lihat. Jadi sempat kemarin kita banyak pilihan ya, ada dari brand-brand Thailand yang banyak brand sama brand-brand Indonesia seperti Racewalk. Jadi setelah kita cari semuanya, ngomong sama ownernya, meeting untuk di bagian swing armnya mau yang bagaimana, terakhir dia milihnya ada nggak yang untuk bawaan Harley tapi yang swing arm. Dia bilang sih, gue pengen yang swing arm yang seperti CVO-RR, ada nggak, kira-kira bisa cari nggak? Terus kita cariin dan akhirnya ada. And then selama 1 bulan dari USA kirim ke Kamboja sini sekitar 1,5 bulan lebih, dan akhirnya selesai juga datang. Nah, di bagian swing arm ini adalah swing arm original dari CVO-RR. Ini lumayan mahal ya. Kemarin itu kita beli di harga sekitar 5.000-an dolar lah, sekitar gitu. Oke. Untuk di bagian kaliper belakangnya kita kasih Behringer. Terus untuk bracket kalipernya kita kasih Kraus. Nah, Kraus ini memang udah umumnya juga untuk bracket semuanya. Untuk di bagian oil dipsticknya kita pakai brand Figuri Design. Dan untuk di bagian ini yang aku sering lupa, bentar ya, aku cek dulu. Untuk upper clutch covernya kita pakai di brand Custom Culture juga. Dan untuk di bagian VVT covernya tetap OG kita pakai. Untuk di bagian fog lampnya kita kasih Denali yang 3 mata. Jadi Denali ini sekarang lumayan terkenal di Kamboja dan di Thailand ini. Jadi kita pakainya Denali. Tapi kalau untuk yang di luar dari sini nggak tahu ya di Indonesia itu pakai apa. Tapi khususnya untuk di Thailand lagi terkenalnya Denali. Tapi untuk yang di Kamboja itu lagi terkenalnya itu Tun ataupun GR. Nah, jadi kita di Kamboja ini nyari Tun atau GR itu susah, nggak ada rekomendasi lah dari teman-teman, dan kita lebih tahu yang di Thailand itu. Jadi untuk itu kita milihnya Denali 3 mata. Terus untuk di bagian air filternya kita kasih di brandnya Trax. Jadi kemarin tuh dia sempat melihat ada brand yang Trax itu yang seperti apa, seperti OG ya, yang begini petak itu, tapi kita nggak dapat nyarinya. Terakhir ya udahlah, kita ownernya bilang ya udah Trax saja boleh. Terus untuk si covernya ini kita pakai by custom made juga ya. Kita custom made-nya itu kerjasama dengan brandnya Thailand gitu. Terus untuk bagian bawahnya sini juga cover master rem ini kita kasih custom made juga semuanya. Jadi untuk modifannya di Kamboja sini kebanyakan kita kalau enggak brand yang mahal atau brand custom made gitu. Karena rata-rata untuk brand yang mahal seperti OG, Rebovini ataupun yang lainnya itu sangat susah didapatin di Kamboja ini. Kita harus order dari USA dengan waktu yang lama, tapi kebanyakan customer itu nggak mau nunggu, dia yang mau yang cepat. Ya udah, custom made itu udah paling cepat banget sih. Terus untuk di bagian master rem sini, bagian depan sini hand gripnya tetap yang original Harley Davidson. Terus di bagian master rem covernya juga custom made juga. Terus di bagian kaca spionnya kita kasih airlines. Dan begitu kita buat motor ini semua selesai, ownernya sangat senang sih. Wah, itu tiap hari, tiap kali, tiap minggu ngajak riding mulu. Gila. Pokoknya dia senang banget. Dan ini motor pertama garasi 99 buat full modif. Wah, ini mungkin kalian bisa tebak sendiri deh. Ini berapa harganya untuk total semua modifnya. Kita udah siap ngebahas part-partnya. Mari kita dengar suaranya. Let's go. Waduh. Suaranya sangat menggelegarkan. Mari kita dengar. Oh. Jadi untuk settingannya ini udah semuanya. Jadi tinggal kita nanti naikin sticknya lagi.
kita nanti akan naikin stakenya lagi di stake 2 guys. Oh, suaranya gila. Kalau SPI ini memang gila sih. Oke guys, inilah Street Glide Harley Davidson Legendary yang dimodif oleh Garasi 9. Semoga ini bakal jadi panutan untuk para bikers yang ada di Kamboja, yang ada di Indonesia, maupun yang ada di mana untuk mencontoh modif-modifan ini. Tapi kalau ada kurang-kurang, saya minta maaf. Oke, selesai video yang kita buat. Sampai jumpa di next video. You can try to save yourself, but you only gonna play yourself. You can try to